Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Canto ya mi perfil. Selamat pagi anak-anak. Iya, hari ini kita belajar lagi tentang agama kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa yang buat doa kira-kira? Teman-teman, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Karena Bapa kami yang berada di kerajaan surga, berikanlah kami pintaran Tuhan dan guru kami agar bisa mengajar kami dalam pelajaran agama ini Tuhan. Hanya ini doa yang bersyukur sampai yang padamu, ya. Amin. 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 Oke. Hari ini kita judulnya makna teologis untuk keadilan. Makna teologis untuk keadilan. Siapa di sini yang mengerti arti adil? Siapa kira-kira yang tahu arti keadilan? Sama. Siapa lagi yuk? Apa? Pas. Menurutmu Kevin, pentingnya keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Kenapa penting kira-kira? Biar tidak ada masalah. Iya. Diperhatikan Ibu menjelaskan, nanti di akhir Ibu akan bertanya siapa yang bisa menjawab. Dapat zero. Dapat zero. Dapat Ibu. Dapat Ibu. Dapat penambahan nilai ya. Mari kita masuk ke pembelajaran kita. Definisi keadilan. Coba baca apa? Kayak begini. Benar. Secara umum keadilan adalah keadaan yang adil terhadap suatu pihak, perbuatan maupun perlakuan terhadap keseluruhan. Keadilan adalah kondisi dan statusnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak keadilan. Keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan keseimbangan, kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu. Iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak belah sebelah, tidak memihak atau sebaliknya. Mari lihat gambar yang pertama. Menurutmu John, keadilan sama adil itu beda nggak? Beda. Di mana yang tadi perbedaan itu? Adil yang adil, keadilan yang adil gitu ya. Apa adil sama keadilan itu perbedaannya di mana? Keadilan satu masyarakat, keadilan polisi, keadilan kan masyarakat, satu masyarakat itu keadilan adil itu. Kalau adil, Berdua. Ya. Iya. Mari kita lihat perbedaan keadilan dan adil. Coba lihat gambar ini. Di mana letak perbedaannya? Yang pendek kenapa? Terus gambar yang kedua. Yang nggak sama apa? Ini baru keadilan namanya. Iya. Di situ. Di mana perbedaannya ya? Kalau adil yang Adil 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 yang adil Itu gambar itu balik. gini, orang adil tapi ini begini situ kalau ada adil ada setiap orang. Janganlah membaca. Adil adalah memberikan hal sama-sama kepada setiap orang dalam situasi. Adil itu ketika seseorang diberikan hak yang sama. Contohnya, ibu punya roti dua. Terus Kevin sama George ibu kasih satu. Itu namanya apa tadi? Adil. dan kalau Kalau
mendapatkan hal yang sama. Contohnya, Kevin lalap sekali kan, terus John enggak. Kevin ibu kasih makan lontong. Terus John ibu kasih makan coklat. Kira-kira ibu adil enggak? Enggak. Jadi ibu ngapain di situ? Makan. Memberikan keadilan. Jadi keadilan itu memberikan hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi. Jadi jangan salah lagi tentang adil dan keadilan. Adanya orang kayak itulah sering digerbangkan, terus ada yang ibu bolehkan keluar, ada yang tidak ibu bolehkan keluar. Terus dibilang sama ibu pilih kasih. Ada beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan. Siapa kira-kira yang tahu bagaimana upaya untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak iri, Tidak sombong. sombong, tidak pilih kasih ya, tidak egois, bisa harus peduli terhadap orang lain. Artinya ketika kawan susah kau pedulikan itu wujud dari keadilan. Terus apa tantangan yang sering kau alami dalam kehidupan sehari-hari yang membuat tidak adil? Nggak ada uang. Iya, nggak ada uang. Jadi ngapain kau nggak ada uang? Kerja. Kerja. Jadi kalau rumah. Ketidakpedulian dalam wujud nyata tantangan tentang keadilan. Contohnya si Brema, tak peduli dia sama kawannya. Itu arti keadilan itu belum terwujud dalam diri si Brema. Jadi gimana supaya keadilan itu terwujud? Nah, yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, mendorong partisipasi dalam aksi sosial. Yang ketiga, memperkuat pendidikan moral. Berbuat moral, harus harus peduli kau sama orang. Sudah besar kan? Sudah. Mendukung penegakan hukum yang adil. Jadi kalau ada masalah dalam masyarakat, disuruh kau jadi saksi, tapi karena lebih banyak uang sumbangan dari orang yang satu yang salah, jadi kau bilang nggak boleh kayak gitu. Oke? Oke. Buka dulu Alkitab dulu dari Mazmur 9 ayat 7. Ayat 7 sampai 8. Coba buka ya. Ini. Iya, terus lah, nggak bisa gue. Mazmur 9. Empatnya 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Kak, yang kedua Mazmur 11 ayat 7. Ini Mazmur 147 ayat 7 ya. Ngerti kan? Ya, kamu buka berapa menit? 9 ayat 7 sampai 8. Coba ini.
Sudah sampai air makan. Betul dulu seorang. Ya. Haleluya. Lanjut Pak. Sudah. Ada satu lagi. Keluar. Apa? Ya, jadi di Mazmur 9 ayat 7 sampai 8 tadi Allah digambarkan sebagai pribadi yang adil dan tidak memihak. Jadi contoh yang pertama orang-orang yang adil itu Yesus Kristus itu ada di Mazmur 9 ayat 7 sampai 8. Begitu. Ini semua yang kalian baca tadi itu menjelaskan bahwa Allah itu Allah yang adil. Jadi kita perlu meniru perbuatan Allah. Baca deh di Ulangan 15 ayat 16. Tadi 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin Ya. Ulangan 15 ayat 11 sampai 15. Sebab orang-orang miskin tidak dinyatakan ada di dalam negeri itu. Tuhan memberi berkat kepada demikian. Haruslah engkau dan tangan lebar-lebar bagi saudara yang bertingkat dan yang miskin di negerimu. Ya. Ulangan 15 ayat 11 tadi berbicara tentang melindungi hak-hak orang miskin. Jadi kalau kamu kaya, ada kawan miskin, harus kau lindungi, harus kau tolong. Apa Ki? Udah makan. Jadi ada namanya, itu dari pelajaran kita ada namanya equality, quality dan justice. Apa itu equality? Nah, saya punya Jadi apa itu Bang? Equality itu sama rata, sama rasa dan keadilan. Kita belajar sama rata, sama rasa dan keadilan. Sama rata artinya sama rasa itu artinya menerima hak yang sama. Sama rasa itu berarti memiliki rasa yang sama. Sama bisa cinta mau memiliki
tinggi nak. Jadi 11 dia. Contohnya si Roji masih di 10. Gimana caranya Roji naik biar sama-sama si Kevin? Terus Roji naik tangga lagi ya kan, nangka sehingga dia sama Kevin. Itu namanya sama rasa. Tapi ini pembelajaran kita itu tadi adalah keadilan yang terakhir. Keadilan akan tercapai jika faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dihilangkan. Artinya ini contohnya. Ini perbedaan sama rasa, sama rata, dan keadilan. Dan tengok perbedaannya. Jadi keadilan tadi perpaduan antara sama rasa dan sama rata. Dipadukan dia hingga terwujudlah keadilan. Ingat di pembelajaran kita hari ini, keadilan itu bukan sama rata, tapi perpaduan antara sama rasa dan sama rata. Oke? Ngerti ya? Ngerti. Ada pertanyaan kira-kira? Bu, kalau kita Hari ini sebenarnya Ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita tadi? kalau sama rata Bu, gimana itu ceritanya? Sama rasa, gak sama rata ini lagi. saya mau bertanya, apakah kalian Kalau berkeadilan, ya gimana cara mewujudkan keadilan itu? Di mana dulu? Di sekolah? Di rumah? Di gereja? Ya, di sekolah. Jadi berusaha untuk mewujudkan keadilan itu. ini Bu, ada yang buku semuanya buku bawa buku lagi Pinta, isinya Bu. tunggu hilang. Apa ada aku? Kembali ke nanti. Jangan bikin pinta. Ada pertanyaan mau John? Gak ada. Kamu Roji, kalau kayak gitu itu yang bertanya ya. Bukan lagi Bu, sama Pak SD. Oke. Hari ini kan pas lagi belajar ini kan, aku kan nggak belajar sama Ani kan. Terus orang ini nggak siap tugasnya. Pokoknya kamu ini nggak siap tugas kamu. Gini tuh. Tanya dulu, question. Kenapa bagi pinta? Tanya Bapak Ibu kenapa kami tanpa kawan juga didapat? Berarti punya jawabnya kan? Pasti ada penyebabnya itu. Kita Bapak itu terima. Gak ada lagi yang bertanya? Gak ada. Oke, kalau gak ada ibu yang bertanya. Ibu yang bertanya. Ada cewek kami. Kamu gitu. Apalah keadilan tadi? Dek. Keadilan Bu. Keadilan itu pas mandi mas rokok sebatang, pas mandi sebatang juga rokok itu adil. Adil. Itu adil. Keadilan tadi apa? Kalau ada Satu-satu, aku satu-satu. dulu. Kalau hari yang aku. Kalau hari yang aku. Kayak gini Bu. Nah, Ada satu. iya. Tiga orang. Ada uang mana ada uang di buku itu tiga kami. Itu adil. Waduh. Ada di kota. Keadilan itu gimana adil bagi kamu dari adil? Pas Keadilan keadilan itu Yang saya usul Indonesia. bukan ketika kamu memiliki satu, tapi kawan lebih lapar darimu. Terus kau kasih dia. sama roti. Jangan beri. Bukan. Tapi kalau sedikit kau kasih dia lebih
keadilan jaga. Jadi ada yang boleh keren. Iya itu. Ya. Supaya bisa kalian membedakan. Supaya bisa kalian membedakan antara adil dan keadilan. Mulai sekarang belajarlah tentang itu. Minggu lalu udah belajar tentang kesetiaan kan? Yang di sini kan. Iya. Kalau kesetiaan, gini ya, Bu, aku nanya tentang kesetiaan ini. Aku kan ada pacarku. Dia kan setia. Nah, Tapi kalau selingkuh dia marah aku. Kalau aku selingkuh nggak marah dia juga marah. Bu. Kalau kerjaan Bu. itulah namanya gak setia. Enak kali lah kamu selingkuh. Kita marah. Untung gak aku pacarmu. Kamu sih itu kan? Setia lah. Mana dia? Setia. Kami bilang aku cuma bisa minggu kan, tapi banyak kali seperti ini itu isi. Hari ini mengenai keadilan. Minggu depan kita bahas tentang kasih. Oke? Oke, Bu. Oke, kita pulang kerjakan tugasnya di rumah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Gini deh. Amin.